Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Rich dimanapun berada di seantero Indonesia, selamat datang kembali di Rich Podcast. Dan hari ini saya ngerasa terhormat sekali bahwa saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Kita lihat sudah di depan saya, orangnya ganteng. Oh, makasih. Dan saya perlu sedikit informasikan bahwa beliau ini juga selain seorang guru, juga kemudian dosen, juga seorang penceramah seorang pendakwah. Terus dan yang perlu mungkin saya informasikan kepada sahabat Rit lagi bahwa beliau ini adalah pemimpin Pondok Pesantren Sabiluna di salah satu pemimpin. Salah satu pemimpin Pondok Pesantren Sabiluna di Pondok Ranji Ciputat ya. Oke. Selamat malam Kiai Taufik. Ya. Malam. Selamat malam, sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Rambut masih tetap hitam ya. Alhamdulillah. Jiwa gitu. muda, semangat. Jiwa muda, semangat gitu. Yang di rumah masih satu? Alhamdulillah. Masih. Tiga. Ya, satu istri, dua putra. Ya. Mancing-mancing ya. Iya, nggak apa-apa kan. Biar semangat awet muda ya Kiai ya. Ya. Bapak Kiai Taufikuddin Setiaudin ya, Setiaudin. Ya, namanya memang ada blasteran Jawa sama Arab gitu. Jawane ngendi to? Jawane Bumi Ayu kula. Bumi Ayu. Nggih. Oh, ngapak to. Nggih, pada baik. Iya, tanggane Inyong. Iya. Iya. Ngapak enggak kepenak ya. Orang ngapak orang kepenak. Orang ngapak. Iya, betul. Ya, Kiai, saya tuh ngerasa bahagia rasanya hari ini ya bisa ngobrol sama Kiai. Jadi ini kesempatan yang sangat baik yang rasanya saya pengen ngobrol banyak sama Kiai. Siap. Siap ya? Siap pasti dong gitu ya. Oke, ngobrolin masalah media nih. Oh iya. Sekarang masa global, media, internet, medsos dan luar biasa. Iya. Kira-kira seperti apa nih gambaran Ustadz mengenai pemanfaatan media sebagai sarana dakwah gitu. Ya, baik. Saya kira momentum COVID di masa pandemi ini ada satu hal yang bisa dijadikan sebagai hikmah bagi kita semua. Bagi kita ya. Karena kita terpaksa mau tidak mau harus memanfaatkan media. Jadi ya terutama saya sebagai pengajar juga tentu harus melek dengan media. Betul. Hari ini itu para pengajar, guru, ustadz, kiai ya mau tidak mau harus melek dengan media dan harus memanfaatkan itu. Betul. Kalau dulu mungkin hanya media itu jadi alternatif saja. Betul. Tapi hari ini saya kira konsennya bukan hanya memanfaatkan sisi pelengkap, tapi sudah seharusnya para pengajar, para kiai, para dai itu tampil di media. Jadi konsentrasinya mengisi media yang hari ini semua hampir kita itu dari mulai bangun tidur. Punten nih, kadang nggak tahu Mas Doni. Iya, bangun tidur itu kadang nggak nyolek istri dulu, Mas Doni. Nyolek HP. Lihat HP. Iya. Begitu kan. Bangun tidur jadi nyolek bangun HP tidur betul. udah pegang HP. Nanti betul. mau tidur juga pamitan dulu sama HP. Betul. Begitu. Ada pesan-pesan khusus atau tidak? Betul. Kemudian yang kita baca setiap hari media itu pasti akan berseliweran gitu kan di media kita. Gitu. Yang dulu mungkin orang itu akan melihat media itu hanya di waktu-waktu tertentu. Betul. Zaman gemien, zaman gitu kan? Zaman dulu. Betul. Waktu harus menyiapkan diri di depan TV baru lihat itu apa isi media. Hari ini kan medianya sudah ada di genggaman, sudah di handphone gitu. Jadi ini yang perlu dimanfaatkan juga
tentu harus hati-hati juga gitu. Mas. Tapi handphone masih satu atau udah 3? Alhamdulillah satu. Satu ya. Satu. Oh, Jadi kirain. sebenarnya kalau handphonenya smartphone gitu, satu aja Sudah sebenarnya cukup. Dia cukup. Cerdas dia. Cerdas, itu. betul ya. Enggak perlu banyak-banyak. Enggak perlu ada yang disimpan itu nomor-nomor khusus kan. Iya betul sekali ya. Saya dengar ada cerita bahwa Kiai pernah juga, artinya ceramah ini bukan cuma di apa ya, di negeri sendiri. Oh iya. Pernah melalang buana, pernah dikirim ke Cina bahkan. Iya. Ceritanya seperti Oh, apa? iya. Coba. Ya, tahadus binikmah, syukur alhamdulillah. Jadi Iya, dari saya menyiapkan diri untuk memanfaatkan media. Artinya kita tampil di media itu tidak harus untuk memamerkan aktivitas kita yang wah gitu kadang. Betul, kan. oke. Kadang di Facebook yang tampil hanya yang keren-keren, apalagi di Instagram. Kalau Instagram itu kan kesannya Pamer, cari jadi cari pamer. tempat, cari momen yang instagramable begitu kan. Betul. Sementara kita harus mampu memanfaatkan media itu. Tapi tidak realistis ya, artinya tidak real. Iya, Betul. begitu. Jadi dari kesiapan kita berinteraksi dengan media, alhamdulillah saya termasuk salah satu dari sekian dai yang dipilih waktu itu oleh Dompet Duafa Oke. yang mengirimkan para dai ke Cina sana. luar negeri. Ke luar Ada negeri. beberapa negara yang dituju dan alhamdulillah saya dipilih untuk dikirim ke Beijing. Ya alhamdulillah. Jadi artinya ada mimpi saya yang dulu pengen jalan-jalan, yang gratis. Betul. Dibayarin kan? Dibayarin. Dan ini sekaligus saya Tapi bisa jalan-jalan jemaahnya pelesiran. di sana bukan TKW kan? Kebetulan kalau di Beijing, jadi mitra dakwahnya itu KBRI, jadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Beijing, jadi di pusat kota ibu kotanya Cina itu, betul ya. memang tidak ada TKW. Oh. Nah, jadi yang ada itu pegawai KBRI, kemudian para tenaga pemerintah yang diperbantukan di sana. Terus kemudian mahasiswa kali ya. Yang paling banyak itu mahasiswa. Dari mulai mahasiswa S1, S2, S3 itu banyak yang kuliah di Beijing. Alhamdulillah ketemunya di sana yang sama-sama muda gitu kan. Karena anak-anak muda yang semangat untuk cari ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Ada yang terkesan di sana? Oh banyak alhamdulillah. Karena ternyata semangat untuk mengamalkan Islam walaupun di negeri orang itu amat tinggi. Terutama karena kita ketemunya waktu itu di bulan Ramadan. Jadi selama 1 bulan penuh. Jadi kita ketemu di KBRI di aula, kemudian setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dari mulai buka puasa bersama, tarawih, ceramah, dan kegiatan-kegiatan lain. Dan merasakan betul ya berpuasa di negeri orang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi selain bisa berinteraksi dengan para mahasiswa juga bisa merasakan bagaimana terutama kalau puasa panjang itu lebih panjang dari durasi di puasa di Indonesia ya, betul, durasi di Indonesia betul. Gitu, Bang. Oke, Kiai, ini kan artinya di dalam perjalanan aktivitas dari Kiai ya, dari Kiai Taufik ini, bahwa mengajar, terus kemudian berdakwah, terus kemudian ngadepin santri, pasti banyak perbedaan, artinya banyak perbedaan, masing-masing ini punya karakter. Yang santri mungkin beda dengan siswa, dengan anak kampus. Betul. Terus kesan-kesan apa yang mungkin menurut Kiai ini menjadi hal yang menarik buat Kiai? Ya, ada beberapa hal ya. Salah satunya kalau kita di dunia pesantren, salah satu yang mungkin tidak diketemukan di tempat lain, betul, atau di lembaga lain itu kesiapan peserta didik untuk menerima pelajaran. Karena mereka kan niatnya dari rumah betul-betul
sudah ingin mencari ilmu. Mencari ilmu, ngaji. Iya, betul. jadi koneksinya lebih dapat ke santri. Mungkin jadi, kalau pesantren mungkin juga ada hal yang beda ya, Kiai dengan mahasiswa, dengan siswa di sekolah kalau umum. santri itu adabnya tinggi. Adabnya Mas Doni. tinggi, Iya, betul. Jadi atau bahkan ada kebalikannya bahwa pengen nyantri ini kan kalau mungkin di luar sana atau dalam keluarga ada sesuatu yang kurang mungkin, makanya orang menitipkan bisa mereka jadi, untuk nyantri gitu jadi, loh. ada saja kan namanya santri betul. itu ya punten, ada yang santri dititipkan di pondok karena merasa bandel. Nah, itu maksud saya gitu loh. Kekurangannya di situ. Kadang orang tua merasa, wah ini anak harus dipondokin nih. Betul. Karena dia bandel nih. Jadi akhirnya mungkin ada juga seperti yang tidak diterima di sekolah yang elit, yang keren gitu kan. Akhirnya dikirimkan ke pesantren. Jadi ada juga yang begitu. Nah, kebetulan pesantren kami, pesantren Sabiluna di Ciputat Timur itu masih pesantren rintisan yang kecil. Jadi untuk masuknya cukup hanya dengan semangat, ya, betul. Ada dana maupun tidak ada kami Tetap terima gitu. betul. Beda dengan pesantren-pesantren keren yang modern itu kan lewat apa namanya, harus melalui tes prosedur ya, yang ketat. Anak-anak gitu. yang masuk itu anak-anak pilihan, pinter, cepat nangkep daya ingatnya cukup. Sedangkan di pesantren-pesantren kecil ini sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar. Betul. Karena kadang-kadang anak yang sudah tidak terurus di keluarganya dititipkan, anak yang nakal di keluarganya dititipkan. Ya, tapi yang jelas di pesantren itu mereka lebih siap. Betul. Dan satu lagi, penghormatan kepada guru itu tinggi sekali. Lebih tinggi. Betul. Saya setuju itu. Dibanding anak-anak sekolah yang punten kalau di sekolah umum, apalagi kalau sudah mahasiswa, kadang kan merasa ya selevel gitu ya. Aja beda usia saja tapi gitu. merasa jadi teman, merasa ada baik dan buruknya, tapi satu hal yang ada di pesantren itu nilai itu penghormatan dan kesiapan untuk menerima ilmu dari ustadznya, dari kiainya, begitu. Iya. Gini Ustadz, Kiai. Jadi saya kembali lagi ke media tadi gitu loh. Kira-kira apa sih ada sisi negatif dan sisi positifnya ya, memanfaatkan media ini. Artinya untuk berdakwah ini dari sisi kelebihannya itu seperti apa? Ya, kelebihannya tentu nanti ada sisi kekurangannya ya. Betul. Kita berbicara tentang kelebihan dulu karena hari ini akses kita pada ilmu pengetahuan sesungguhnya sudah lebih mudah dibanding dulu. Punten, kita kadang dulu cari Quran saja kayaknya ya harus beli Quran. Buku harus beli buku. Sekarang semuanya bisa diakses. Sekarang semuanya bisa diakses. Bukan hanya dalam bentuk file PDF. Karena bagi kita kan hari ini banyak file-file dari buku yang sudah dipindahkan ke PDF, lebih mudah dibaca. Nah, selain itu penutur yang menyampaikan ilmu juga hari ini sudah lebih mudah untuk kita peroleh. Betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya kesempatan untuk sekedar menjadi pinter. Betul. Tapi sekedar jadi pinter ya. Untuk jadi pinter itu hari ini lebih mudah dibanding orang zaman dulu. Orang zaman dulu harus susah payah bekerja, kemudian uangnya untuk beli buku, untuk ketemu dengan gurunya, dengan dosennya. Sedangkan hari ini semuanya bisa diakses lewat handphone. Tidak harus lewat laptop malah. Handphone ini semua buku bisa masuk. Bahkan mungkin ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya karena ternyata yang memberi masukan, yang siap untuk jadi pengantar, mengirimkan ilmu kepada para pembaca media, itu terlalu terbuka. Nah, karena terlalu terbuka ini membuka kesempatan siapa saja. Nah, jadi banyak orang yang belajar diibaratkan tidak lewat guru. Jadi gurunya Simbah Google. Begitu kan? Jadi iya, betul. Ini sisi kekurangan kita karena
ada sekian banyak orang yang sanad keilmuannya itu tidak sampai kepada guru-gurunya yang langsung menyampaikan ilmunya, tetapi sanadnya sampai ke Mbah Google. Jadi nanti masuk surganya siapa kira-kira yang masuk surga ya? Yang dapat transferan ilmu manfaatnya apa siapa? harus minta izin ke Mbah Google baru masuk surga juga? Nah itu resikonya. Resikonya ya. Oke Kiai, menarik juga nih ngobrol sama Kiai ya. Ya kalau bicara Kiai ini kan memang saya lihat semangatnya masih muda gitu. Memang masih muda. Masih muda ya. Kalau apa sih jenggot sih hampir sama gitu. Oh ya. hampir sama ya. Tapi bicara perhatian ke generasi muda, kira-kira seberapa care lah Kiai terhadap generasi muda sekarang ini. Terus kira-kira apa yang ingin dituturkan, ingin disampaikan kepada generasi muda sekarang? Ya, saya karena merasa masih muda dan bagian dari generasi muda, tetapi yang ada di generasi di bawah saya juga merasa junior-junior yang harus diperhatikan. Diperhatikan, betul. Ada beberapa hal yang mungkin akan jadi lebih baik ke depan jika kita memanfaatkan media, betul, dengan cara yang bijak. Jangan sampai media ini punten hari ini itu terkesan media hanya milik orang-orang yang hura-hura, yang pamer, yang ngeprank, betul. Dan banyak hal lain yang tidak ada manfaatnya. Betul. Ya mungkin ada manfaatnya, tapi bagi pemilik akunnya begitu kan. Jadi bagaimana caranya agar generasi muda lebih punya care juga yang sama untuk mengisi dengan nilai-nilai yang positif. Siap. Karena sejauh mana media itu akan menginfiltrasi generasi betul. itu tergantung bagaimana kita bisa mengisi. Nah, oleh karena itu kesempatan bagi kita sebenarnya berdakwah lewat media. Jadi kita dakwahnya lewat media, biar media juga diisi tidak hanya dengan konten-konten tadi itu yang tidak karuan itu, tapi konten-konten yang positif. Betul. Dan jangan lupa bahwa orang yang kesehariannya bergelut dengan media sebenarnya bisa hidup dari media itu. Ini juga penting untuk kita gali juga bagaimana agar nanti di masa depan pasti nanti mungkin fungsi sekolah akan berkurang. Betul. Jadi memanfaatkan media untuk kampus-kampus itu akan kehilangan mahasiswa yang langsung datang kan. Kalau dulu harus punya gedung besar, mungkin ke depan kita akan mengetahui kalau kampus tidak harus berkampus yang mewah, luas, gede, tingkat gitu. Perpustakaan juga demikian, tidak harus dengan perpustakaan yang lengkap, dengan yang bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi juga oleh media-media tadi sebagai bentuk transfer ilmu. Oleh karena itu terbuka kesempatan bagi generasi muda untuk jangan pernah patah semangat untuk terus mengisi kehidupannya. Karena hari ini kita kebetulan di Indonesia ini akan kelebihan ini generasi muda yang sangat banyak begitu. Jadi kelebihan demografinya kita Indonesia itu yang generasi mudanya hari itu makin banyak. Makin banyak. Iya, dan ini orang pasti tua. akan jadi persoalan ya ke depan. Iya. Betul. Ada peluang. Di samping itu ada tantangan. Iya. Sedikit Kiai, bicara dakwah, ini kira-kira buat Kiai dunia atau akhirat gitu loh. Dua-duanya. Jadi jadikan dunia ini sebagai pintu untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Jangan lupa itu. Tetapi jangan tinggalkan dunia. Dunia ya. Tetap. Main TikTok enggak? Belum. Ya, obrolan kita cukup menarik ini, tapi terbatas oleh waktu ini. Iya, baik, nanti ketemu di akun media sosial lagi ya. Boleh saya promosi dikit? Boleh, silakan. Kalau di Facebook ada akun Taufik S. Mahmud. Nah, itu akun saya, ada pengajian-pengajian live yang saya sampaikan. Konten-kontennya semua ada di situ. Ya, sebagian di situ. Kalau mau melihat ketemu saya di YouTube, ketemunya di Zona Taufik.
Oh, Iya. Zona Atau Taufik ya. Zona Taufik. Iya. Oke. Promosi sedikit. Siap. Nah, sama akun satu lagi ada di Klik Santri. Oke. Ya, nanti Jangan kita bisa lupa interaksi. subscribe, Iya. like, comment, and share. Ya. Terima kasih Pak Kiai Sama-sama, Taufik Mas kehadirannya Doni. di Iya. Reach Podcast. Semoga bermanfaat buat Amin. masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia khususnya. Iya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Siap. Ya, terima kasih Kiai. Sama-sama. Ya, Mas akhirul Doni. kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.